Nabi Isa merupakan salah satu dari 5 nabi ulul azmi dan mempunyai salah satu mukjizat Nabi Isa, yaitu lahir tanpa adanya seorang ayah. Dalam Al-Quran, ia disebut Isa bin Maryam atau Isa Al-Masih. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Nama Nabi Isa disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Cerita kisah Nabi Isa kemudian berlanjut dengan pengangkatannya sebagai utusan Allah, penolakan oleh Bani Israel, dan berakhir dengan pengangkatan dirinya ke surga. Kata Isa ini diperkirakan berasal dari bahasa Aram, Esho atau Esa'a. Yesus Kristus adalah nama yang umum digunakan umat Kristen untuk menyebutnya. Sedangkan orang Kristen Arab menyebutnya dengan Yasu Al-Masih. Kemudian, ia diyakini mendapatkan gelar dari Allah dengan sebutan Ruhullah dan Kalimatullah. Karena Isa dicipta dengan kalimat Allah, jadilah, maka terciptalah Isa. Sedangkan gelar Ruhullah artinya ruh dari Allah, karena Isa langsung diciptakan Allah dengan meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam binti Imran. Dalam Al-Quran tentang Nabi Isa dimulai dari kelahiran Maryam sebagai putri dari Imran, berlanjut dengan tumbuh kembangnya dalam asuhan Zakaria, serta kelahiran Yahya. Kemudian Al-Quran menceritakan keajaiban kelahiran Isa sebagai anak Maryam tanpa ayah. Ingatlah, ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Ali Imran 45. Dikisahkan pula bahwa selama Isa berada di dunia, ia tidak menikahi seorang wanita karena ia terlebih dahulu diangkat oleh Allah ke langit. Akan tetapi, ada riwayat yang mengatakan bahwa Isa akan menikah dengan salah satu umat Muhammad ketika ia turun dari langit. Kejadian ini dikisahkan menjelang akhir zaman. Kelahiran Nabi Isa usia kandungan Maryam semakin dekat pada hari kelahiran. Maryam keluar dari daerah pengasingannya untuk menyelamatkan diri serta bayi yang dikandungnya. Maryam semakin merasakan gerak bayi dalam kandungannya. Geraknya semakin lama semakin kuat. Karena merasa sakit, Maryam membaringkan diri. Pada saat itulah lahir seorang anak dari rahimnya. Bayi ini adalah Isa bin Maryam. Setelah melahirkan, Maryam merasa lapar dan haus. Ia menggoyang-goyangkan pohon kurma, Q ayat 19, ayat 22-26. Lalu memakan buah kurma yang terjatuh, dan minum air sungai yang mengalir dekat pohon kurma tempatnya bersandar. Ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberi kemudahan ketika melahirkan putranya. Tempat kelahiran Isa disebut Baitul Laham, Bethlehem, yang berarti tempat lahir. Kota ini terletak sekitar 9,5 km di selatan Yerusalem. Ketika Nabi Isa lahir, Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Beberapa hari setelah kelahirannya, Nabi Isa dibawa pulang ke kampung ibunya. Orang kampung berdatangan melihat putra Maryam. Mereka mencemoohkan Maryam karena membawa bayi tanpa ayah. Mereka menuduhnya berbuat zina, padahal ia berasal dari keluarga baik-baik. Maryam tidak menanggapi tuduhan itu, tetapi memberi isyarat kepada bayinya. Tiba-tiba, bayinya menjawab bahwa tuduhan itu tidak benar. Jawaban ini berhasil membungkam mulut mereka. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya. Nabi Isa dikhitan pada usia 8 hari sesuai dengan syariat para nabi sejak Nabi Ibrahim. Isa diangkat menjadi nabi orang Yerusalem, mengenal Nabi Isa sebagai pemuda yang cerdik, pintar, berani, tegas dalam membela kebenaran, dan tidak pernah tunduk dalam menghadapi kebatilan.
Sikap dan pendirian ini diketahui oleh Raja Herodus yang berkuasa di Palestina. Ia menganggap Nabi Isa sebagai musuh utama yang bisa mengancam kedudukannya. Herodus pun memutuskan untuk membunuh Nabi Isa. Rencana jahat ini sampai ke telinga Maryam. Oleh karena itu, Maryam segera menyelamatkan putranya dengan mengungsi ke Mesir. Maryam dan Nabi Isa tinggal di Mesir selama 12 tahun. Setelah Raja Herodus wafat, Nabi Isa dan ibunya kembali ke Palestina. Mereka menetap di Nasirah, Nasaret. Sebutan Nasrani, orang dari Nasirah, yakni pengikut Nabi Isa, berasal dari nama tempat ini. Pada usia 30 tahun, Nabi Isa alaihissalam sering pergi keluar rumah untuk mengasingkan diri dari keramaian, membersihkan nurani, dan mencari pencerahan jiwa. Ketika menuju ke Bukit Zaitun, Nabi Isa jatuh terduduk dekat sebuah batu besar. Tiba-tiba ada yang datang menghampirinya, lalu memintanya menjadikan batu besar itu roti. Namun, Nabi Isa tidak mengabulkannya. Kebesaran Tuhan hanya ada pada Allah, kata Nabi Isa. Mendengar jawaban ini, orang itu yakin bahwa iman Nabi Isa tetap teguh, lalu ia pun menghilang. Nabi Isa sadar bahwa yang menghampirinya itu adalah iblis yang berusaha menyesatkannya. Ketika berada di Bukit Zaitun, Nabi Isa bersujud dan bersyukur karena selamat dari godaan iblis. Tidak lama kemudian, malaikat Jibril mendatanginya, lalu menyampaikan tugas kenabian dan kerasulannya. Nabi Isa menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Injil, Quran 4 ayat 171. Pembenaran kitab suci sebelumnya, Taurat, dan nubuat tentang akan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut Ahmad, Q ayat 61 ayat 6. Dakwah Nabi Isa alaihissalam mulai berjuang menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, membeberkan kesalahan para pemuka agama Yahudi, dan menyadarkan mereka tentang penyimpangan mereka dari ajaran Nabi Musa. Karena itu, ia berseru kepada Bani Israel agar mereka mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Q ayat 19 ayat 31 sampai 36. Ia berdakwah supaya mereka bertobat, yakni kembali ke jalan benar yang telah dirintis oleh para nabi sebelumnya. Namun, dakwah Nabi Isa mendapat perlawanan dengan berbagai fitnah dan ejekan. Mereka memintanya untuk membuktikan kenabian serta kerasulannya dengan maksud untuk menghilangkan pengaruh dan wibawanya. Nabi Isa menunjukkan beberapa mukjizat kepada mereka, tetapi tetap saja ada yang tidak percaya. Nabi Isa menerima tugas yang berat untuk mengemban amanah kenabian. Mengemban tugas kenabian tidaklah mudah dan menemui banyak tantangan. Pada saat itu, kaum Bani Israel banyak melakukan penyimpangan. Dosa-dosa telah menjadi kebiasaan dan menganggapnya sebagai kewajaran. Lebih parahnya, para pendeta tidak bisa diandalkan karena mereka cenderung membiarkan kemaksiatan. Mereka tak segan-segan mengubah ketentuan. Halal menjadi haram dan haram menjadi halal. Beliau pun memulai dakwahnya dengan menyampaikan ajaran agama kepada kaum Bani Israel. Pada saat itu, para pendeta masih memegang teguh kitab Taurat. Para pendeta tersebut menyuruh kaum Bani Israel untuk menentang Nabi Isa. Berita Nabi Isa mengajar agama diketahui oleh Raja Herodes. Dia tak percaya akan ajaran-ajaran Nabi Isa dan meminta menunjukkan mukjizat. Herodes pun langsung mengumpulkan rakyatnya untuk melihat mukjizat Nabi Isa. Lalu Nabi Isa membuat sebuah patung dari tanah liat dengan bentuk burung. Kemudian dia meniup burung itu. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, burung dari tanah liat tersebut tiba-tiba hidup dan terbang. Banyak orang-orang yang berdecak kagum melihat kejadian itu. Tidak hanya itu saja, pada suatu hari Nabi Isa
didatangi oleh dua orang yang memiliki penyakit, yaitu tunanetra dan kusta. Berkat izin Allah, orang buta sejak lahir tersebut dapat melihat kembali. Begitupun dengan orang yang menderita penyakit kusta. Penyakitnya sirna, tidak ada sedikit pun bekas-bekas penyakit yang nampak menjijikan seperti di tubuhnya sebelumnya. Para kaum Bani Israel yang masih kafir bersekongkol dengan para pendeta untuk mengucilkan Nabi Isa. Beliau memiliki beberapa pengikut dan jumlahnya 12 orang. Mereka terkenal dengan sebutan Hawariyun dan mereka sangat setia kepada Nabi Isa. Ketika Nabi Isa melakukan suatu perjalanan dan melewati sebuah padang pasir yang gersang, kering serta panas, masalah pun timbul. Rombongan tersebut kehabisan bekal dan setiap orang sangat lapar dan haus. Para pengikut mulai mengeluh dan mulai berkata macam-macam. Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk menurunkan hidangan dari langit. Allah mengabulkan permintaannya dengan syarat apabila ingkar akan terkena azab yang sangat berat yang belum pernah ditimpakan kepada siapapun. Lambat laun dakwah Nabi Isa mendapat sambutan yang sangat besar. Semakin hari, pengikut Nabi Isa semakin banyak. Namun ada pihak lain yang merasa dirugikan, yaitu para kaum Bani Israel yang masih kafir dan para pendeta yang tidak terima akan dakwahan Nabi Isa. Rencana diatur sedemikian rupa. Tentara pilihan dikumpulkan untuk membunuh Nabi Isa. Rencana pembunuhan tersebut diketahui oleh salah satu pengikut Nabi Isa dan segera dilaporkan ke beliau. Mereka segera menyelamatkan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Salah satu murid Nabi Isa bernama Yudas terbujuk akan iming-iming hadiah sebesar 30 dinar dengan syarat harus memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa dan Hawariyun. Yudas berkhianat, dia membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa. Mendengar informasi dari Yudas, tentara Romawi langsung bergerak. Tentara Romawi langsung menangkap seseorang yang sangat mirip dengan Nabi Isa, yaitu Yudas yang telah berkhianat. Sebelumnya, saat akan ditangkap oleh tentara Romawi, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Kemudian Allah mengubah wajah Yudas dengan wajah Nabi Isa, sehingga akhirnya Yudas mendapatkan pukulan bertubi-tubi dan terus diseret. Tubuh Yudas penuh dengan luka dan wajahnya memar akibat pukulan. Yudas menghembuskan napas terakhirnya di tiang salib. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Isa akan diturunkan kembali ke bumi oleh Allah SWT sebelum hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menugaskan Nabi Isa untuk menghadapi Dajjal yang suka membuat bencana di bumi.